Selamat datang di Teror Cerita Horor. Sebelum mendengarkan, Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol lonceng. Dan pastikan nontonnya jangan sendirian. selamat mendengarkan. Halo semua, selamat datang di Teror. Teror episode 3 kali ini akan membawakan cerita dari Unui Muhaimin. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada bulan April tahun 2017. Cerita ini membuat saya trauma ketika jalan ke jalanan gelap, sepi tengah hutan. Jadi cerita ini terjadi dengan saya bersama keluarga mantan suami dan 2 rombongan mobil lainnya yang sedang bersiap untuk pergi ke sebuah pantai di kota Garut. Kami berangkat pada saat jam 10 malam. Langsung ke ceritanya ketika udah di perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya tidak disadari kami sudah memasuki rimbunan pohon-pohon besar. Kata orang di situ, tempatnya bernama Gunung Gelap. Sumpah, waktu itu sudah jam 12 lebih, sunyi, sepinya bukan main. Pertama, gak ada kejadian apapun. Semakin masuk ke hutan itu, semakin banyak kejadian yang tidak terduga sama sekali. Kejadian pertama yaitu mobil rombongan saya. Yang pertama, ada angsa putih terbang di depan kaca. Kagetnya bukan main. Selang beberapa menit kemudian, kami lihat anak kecil duduk di samping jalan. Dia jongkok, pakai baju merah, dan aku kaget dia nggak ada wajahnya. Dan perjalanan pun kami lanjutkan. Selang beberapa lama, perut kami terasa lapar. Akhirnya kami menemukan warung tempat istirahat. Di sana sudah ada satu mobil milik orang lain yang baru sampai juga ke warung itu. Sebelum masuk kita ngobrol-ngobrol dikit. Masuklah saya bersama ayahnya mantan suami saya. Pertama kali masuk udah gak enak. Orang-orang di dalam warung itu semuanya pakai kaos putih polos, mukanya pucat. Ketika ditanya gak pernah jawab sedikit pun. Kita semua bengong karena lapar, tapi gak ada yang mengayanin kita. Sampailah mobil ketiga rombongan kami. Di mobil itu ada pribumi 1 orang. Kukira apa, dia berbisik ke supir mobil rombongan saya. Katanya suruh pindah, jangan makan di situ. Mobil yang bukan rombongan kita pun diajak pergi. Kita gak dikasih tahu apa alasannya. Kami semua pergi dengan perasaan antara takut dan bingung. Sampailah kami di warung yang di sebelahnya ada masjid. Barulah kita berhenti di situ. Kita makan dulu. Dan sekarang kita dilayanin juga. Pas udah semuanya beres makan, pada ngobrol di depan warung itu. Langsung aku bertanya, kok pas kita berhenti di sana, warung yang pertama, kita semua disuruh pergi. Orang yang ngasih tahu buat pergi cuma bilang besok siang lihat aja. Setelah makan kita lanjutin perjalanan ke pantai itu. Kukira gak ada kejadian lagi. Tetapi kejadian bertambah serem. Parahnya lagi, cuma saya yang melihat kejadian itu. Aku lihat cewek pakai kemben hitam, roknya itu seperti kain yang buat bayi, disanggul berselendang hijau. Aku langsung bengong lihat cewek itu. Aku tanya sama semua orang yang semobil sama aku. Katanya mereka semua tidak melihat apa-apa. Dan pas itu juga ada motor yang ngikutin kita. Dan motor tersebut itu adalah begal. Untungnya pengendara motor tersebut kepleset. Dan alhamdulillah kita selamat. Setelah itu saya tidur karena capek. Bangun-bangun sudah sampai pantainya.
sekitar jam 4 pagi. Aku langsung bangun melihat orang-orang udah pada nyebur. Ada sekitar sejam aku disuruh naik. Dan anehnya ketika pas dipanggil, aku gak nyaut. Pas pada teriak barengan, lah aku sudah di tengah-tengah laut yang lagi surut. Di situ ada batu gede banget di bawah jembatan yang udah gak kepake. Aku langsung ke atas dan mereka marahin aku. Setelah siang, aku melihat kapal seperti kapal Flying Dutchman. Parahnya hanya aku yang melihat kapal tersebut. Dan pas itu juga aku baru sadar. Lihat batu itu di tengah-tengah laut. Singkat cerita, kita pulang jam 4 sore. Kita lewat lagi ke jalan pada saat kita berangkat. Dan kita semua kaget bukan main. Dan pas kita lewat warung itu, percaya gak percaya warungnya gak ada. Malah sebelahnya tempat parkir truk kuning 2. Aku langsung shock, langsung ngegas mobil karena panik juga dan takut. Dan ini kisah nyata. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya. Oke, itu tadi cerita dari Unu Muhaimin, True Story. Dan itu saja untuk episode 3 kali ini. Untuk kalian yang ingin cerita yang dibacakan, silakan kalian komen di kolom komentar atau DM Instagram kita di @cokogranul9_ dan @sofia. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.